guys, hari ini temenin aku yuk buat donor darah di RSUP Karyadi Semarang. Setelah kami masuk, kami langsung diarahkan untuk ke unit transfusi darahnya guys. Setelah perjalanan panjang, akhirnya kita sampai guys di unit transfusi darah. Kalian penasaran gak sih guys? Yuk ikut aku masuk. Selanjutnya kami langsung diarahkan ke pendaftaran untuk mengisi identitas. Jangan lupa siapin KTP ya guys. Setelah pendaftaran, kita tunggu dulu ya guys buat antrian kita dipanggil. Setelah dipanggil, kita masuk ke ruangan seleksi donor guys. Jadi di sini nanti kita bakalan dicek apakah kita layak untuk donor atau tidak. Jadi yang pertama kita akan dicek tensinya guys. Di tekanan darah normal untuk pendonor itu sistolnya 100 sampai 140 dan diastolnya 70 sampai 100 guys. Jadi kalau tekanan darah kalian kurang dari itu berarti kalian tidak boleh donor guys. Di sini petugasnya juga menanyakan apakah tidur dengan cukup dan dalam keadaan sehat. Kemudian tidak mengonsumsi obat sebelum donor, karena jika kalian mengonsumsi obat nanti dapat mempengaruhi darah donor yang kita donorkan guys. Petugas juga menanyakan untuk berat badan. Jadi berat badan untuk pendonor itu minimal 45 kg guys. Jadi kalau kurang dari itu kita tidak boleh donor. Untuk selanjutnya kita dicek HB. Jadi HB pendonor darah itu 12,5 gram per desiliter darah sampai 15,5 gram per desiliter darah. Jadi kalau HB kalian kurang dari itu, nanti kalian tidak boleh donor. Lanjut ke selanjutnya yaitu golongan darah. Kenapa golongan darah harus dicek? Karena golongan darah nanti menentukan dan mengetahui golongan darah kita agar tidak tertukar dengan golongan darah yang lain. Setelah dicek oleh petugas akan menginformasikan hasil golongan darah kita guys. Jadi nanti kita tahu apa golongan darah kita. Setelah tahap seleksi donor kita lolos, kita akan lanjut ke ruang aftab guys. Nah, di sini adalah tempat di mana darah kita akan diambil oleh petugas. Di sini petugas langsung mengarahkan kita untuk mencuci lengan guys, agar bersih dan terhindar dari bakteri. Kenapa sih harus mencuci lengan? Karena di mana area tersebut nanti akan ditusuk dengan jarum untuk proses donor darah. Jadi biar terhindar dari bakteri guys, biar tidak terkontaminasi. Jadi darah donor tetap aman. Setelah itu kita akan diarahkan ke tempat yang telah disediakan guys untuk melakukan proses selanjutnya. Ikutin terus yuk.
petugas mempersiapkan alat, petugas akan memasangkan manset tensimeter dengan posisi menghadap ke atas dengan jarak kurang lebih 4 cm di atas lipatan siku ya guys. Tensimeter ini sebenarnya seperti tourniquet guys, untuk membendung darah kita agar vena bisa ditemukan. Setelah petugas menaikkan tensimeter sampai batas 40 sampai 60 mg per Hg, maka petugas akan melakukan palpasi atau perabaan untuk menemukan titik vena yang akan dilakukan penusukan untuk pengambilan darah. Di sini aku agak deg-degan ya guys, karena meskipun udah pernah donor, tetap rasanya deg-degan gitu. Dan ini mungkin vena aku sulit ditemukan, jadi masih dilakukan palpasi untuk menemukan titik yang pas untuk penusukan. Setelah petugas menemukan titik vena yang akan ditusuk, petugas akan melakukan penusukan pada titik vena tersebut. Sebelum melakukan penusukan, petugas akan melakukan disinfeksi pada lengan donor yang akan ditusuk. Tapi maaf ya guys, tidak kerekam. Namun tadi petugas sudah melakukan disinfeksi pada area yang akan ditusuk, jadi tetap aman. Kemudian petugas akan meletakkan kasa steril di atas area yang ditusuk jarum dan menurunkan tensimeter sampai batas 0. Di sini petugas mengambil darah ke dalam tabung EDTA dengan volume 3 ml sebanyak 3 tabung untuk melakukan pemeriksaan uji serologi, crossmatch, dan IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah. Setelah alat hemoscale berbunyi, berarti kantong darah sudah penuh. Kemudian petugas akan melepas manset tensimeter dan mencabut jarum secara perlahan. Setelah jarum dilepas, petugas akan menginstruksikan untuk menekan bekas tusukan pada vena menggunakan kapas desinfektan. Limbah jarum yang telah digunakan kemudian dibuang ke tempat limbah jarum yang telah disediakan. Kemudian darah yang masih tersisa pada selang kemudian diserut ke arah kantong dengan menggunakan stipper sampai semua darah masuk ke dalam kantong darah. Kemudian kantong darah dihomogenkan perlahan-lahan sebanyak 5 kali hingga darah dan antikoagulan tercampur sempurna. Kemudian petugas melepas stipper dan darah akan masuk ke dalam selang kantong darah dan menggulung selang melingkar kantong darah secara longgar beserta dengan tabung sampel dan identitas pendonor. Kemudian petugas akan menutup luka dengan menggunakan plester luka. Dan ya, kita berhasil mendonorkan darah. Terima kasih petugas UTD RS Dr. Karyati Semarang. Semoga darah yang kami donorkan bermanfaat bagi orang lain. See you guys, terima kasih sudah menyaksikan. Kalian kapan nih mau donor darah? Yuk segera donor darah.